Shalom, selamat datang dalam program podcast KPA Online Tamrin. Senang kembali dapat bertemu dalam program ini. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa kabar Anda? Di mana saja Anda berada, tentu semoga dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat dan setiap hari semangat di dalam firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama dalam beberapa waktu ini untuk menikmati kebersamaan kita melalui belajar firman Tuhan. Kita bisa sharing juga ya, kita bisa berinteraksi melalui kolom chat yang kami sediakan. Dan selama beberapa waktu ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan ya, firman Tuhan yang tentu memotivasi kita untuk tetap setia dan tekun di dalam firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada saat ini di studio bersama dengan saya Pendeta Muda Andreas Ginting. Demikian juga didampingi oleh sahabat kita yang sudah tidak asing lagi, ada Saudara Gerard. Shalom Gerard. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar Gerard? Luar biasa, baik-baik saja. Baik ya, puji Tuhan ya. Waduh, senang melihat kamu bisa bersama-sama kembali kita dalam program ini ya. Oke, Gerard, kira-kira hari ini apa topik yang ingin kita akan ketengahkan? Topik kita, saya mau memberikan sebuah ilustrasi dulu Pak Pendeta. Oke, sebelum itu barangkali kita berdoa dulu ya. Oh ya, boleh. Oke, Gerard yang pimpin dalam doa, silakan. Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini kami akan memulai diskusi kami. Kiranya Tuhan berkati supaya diskusi ini boleh menjadi diskusi yang produktif dan bermakna bagi kami semua ya Bapa. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Gerard. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita bahas tentang pertolongan. Ya, dari atas ya. Kira-kira bagaimana mengawali ini? Begini Pak Pendeta, mungkin saya akan sedikit memberikan ilustrasi. Mungkin saudara-saudara sekalian bisa membayangkan ketika kita berada di dalam laut, di mana di sana ada banyak ikan-ikan, salah satunya ikan hiu atau ikan paus yang mungkin menggigit kita atau mengejar kita. Tentu kita pasti akan berlari-lari mencari cara supaya kita bisa keluar daripada laut tersebut, mencari kapal atau mencari jalan keluar lah. Kita semua pasti pengen untuk mencari jalan keluar tersebut. Nah, begitulah kehidupan Pak Pendeta. Ketika kita menghadapi masalah, pergumulan di dunia ini, tentu kita berusaha untuk mencari cara untuk melalui itu semua. Sama seperti kita berada di dalam laut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita mencari jalan tersebut? Apakah Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita percaya ini benar-benar peduli kepada kita, Pak Pendeta? Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Oke, jadi memang kalau namanya di dalam situasi demikian ya, kalau memang di tengah laut berusaha mencari, kalau namanya mencari ini betul-betul ada effort di sana, ada usaha yang keras di sana, ya kan? Ada upaya yang dilakukan supaya bisa ada jalan keluar. Tapi kadang-kadang kira jalan keluar itu sepertinya tidak ada gitu. Ya, pernah nggak kamu merasakan bagaimana sepertinya ini nggak ada harapan lagi gitu ya. Nah, tetapi apa yang ingin kita coba lihat dalam konsep ini ya, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Mungkin dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang, mentok kelihatannya ya, tetapi sebenarnya pertolongan itu selalu tersedia di sana. Kalau dari depan nggak bisa, dari belakang nggak bisa. Nah, pertolongan dari kiri kanan, dari atas ada pertolongan. Nah, di situ poinnya. Nah, kalau kita udah di bawah dasar laut dan dikelilingi oleh banyak ikan, sementara sudah di bawah laut, bagaimana peluang agar kita bisa mendapat pertolongan dari atas? Nah, itu dia. Artinya ancaman, bahaya, risiko, tantangan
Itu udah bagian di dalam hidup ini. Dan seolah-olah bagaikan kita nggak bisa hidup mendapatkan jalan keluar lagi. Tetapi jangan lupa, jangan putus harapan, karena pertolongan itu datang dari mana? Dari atas. Pertolongan itu datang dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa meyakini bahwa memang kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita hari ini? Ya. Bagaimana kehadiran Tuhan itu bisa mendorong kita, bisa memotivasi kita. Ini yang mau kita pelajari. Pertolongan dari atas tentunya datangnya dari siapa? Tuhan. Inisiatif untuk menolong manusia itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Bagaimana saya bisa menemukan keyakinan ini dengan sangat pasti? Nah, ini menarik sekali Pak Pendeta. Jadi ini yang perlu kita dapatkan. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita semua? Seperti misalnya, bagaimana caranya supaya kita yang terjebak dalam laut yang dikelilingi oleh ikan ini bisa benar-benar keluar? Apakah tiba-tiba Tuhan menyurutkan airnya sampai dasar laut atau bagaimana nih Pak Pendeta? Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita. Seperti apa? Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Ya. Barangkali cara, makanya Yesaya 55 katakan apa? Jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Yang kita butuhkan hari ini adalah iman kepada Tuhan. Masih ada nggak secercah harapan itu dalam hidup kita? Masih ada nggak iman itu dalam diri kita? Makanya Yesus katakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi, gunung ini pun bisa kau pindahkan. Kan begitu? Persediaan Tuhan tidak pernah kurang. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Iman kita masih ada atau enggak di sana? Itulah sebabnya kalau kita baca, nah ini ya, ini yang perlu kita kembangkan ya. Bagaimana kita bisa betul-betul memang merasakan bahwa Tuhan mencintai kita. Ya. Yesaya pasal 43 ayat 4. Coba boleh Gerard bantu baca Yesaya pasal 43 ya. Boleh dibuka Yesaya 43. Yesaya pasal 43 ya. 43 ayat 4. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di sana? Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena itu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, oleh karena engkau berharga, apa kata Tuhan, di mana? Di mataku. Dan mulia, dan aku ini muncul di sana satu statement Tuhan, aku ini mengasihi engkau. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mendapat tempat di hati Tuhan. Semuanya berharga di mata Tuhan. Gerard berharga, saya berharga. Jadi jangan sampai Tuhan ketika menganggap kita berharga di matanya, tapi kita sendiri nggak berharga dengan diri kita sendiri. Kita jangan pernah merasa underestimate, merasa rendah diri. Kita ini ciptaan Tuhan, dijadikan dengan gambar dan rupa Tuhan, penuh dengan kasih sayang Tuhan ketika membentuk manusia itu. Nah, ya masalahnya begini Pak Pendeta, banyak manusia zaman sekarang ini mungkin karena dosanya banyak, mungkin karena masalahnya banyak, merasa bahwa kita ini seperti tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana Pak Pendeta berpendapat mengenai hal tersebut? Apakah Pak Pendeta bisa memberikan solusi bagi mereka yang mungkin merasa terbebani untuk menghadap Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan? Ya, kita kan terlalu lama sering hanya meratapi diri kita. Sebagai gantinya, kita memulai kembali satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, caranya seperti apa Pak Pendeta? Kita harus selalu memberikan waktu kita kepada Tuhan. Dan kita harus yakin melalui firman Tuhan ini cara Tuhan untuk menjangkau kita dan memulihkan hubungan kita. Makanya di dalam Yeremia 31 ayat 3
ungkapan Tuhan di sana sangat jelas, satu pernyataan kasih-Nya kepada kita. Coba kamu baca di dalam Yeremia 31. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Apa disebutkan di sana? Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari jauh aku menampakkan diri. Adanya satu gap, adanya satu jarak, adanya space yang terpisah. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Nah, bagaimana kita? Seringkali kita yang merasa meninggalkan siapa? Iya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, bagaimana kita bisa membaca jangkauan itu, Pak Pendeta? Jangkauan bahwa Tuhan mengasihi kita. Lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sadari betapa besarnya berkat yang sudah kita terima sampai hari ini dibandingkan kesusahan yang kita alami. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan sedikit pengalaman supaya pemirsa yang nonton ini bisa yakin dan percaya. Setiap orang, saya kira Gerard, ya pernah mengalami yang namanya keterpurukan dalam hidupnya. Iya, betul. Sampai titik terendah. Tapi ingat, ya saya juga pernah, semua kita pernah mengalami demikian, ya. Hampir-hampir saja kita hilang apa? Harapan. Bahkan depresi, frustasi kita pernah alami itu. Ya. Tetapi sadari, seterpuruk apapun hidup kita, berkat Tuhan tidak kurang bagi kita. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa melakukan kegiatan. Kita masih bisa menikmati kehidupan. Dan di ayat itu Tuhan katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Apa arti kasih yang kekal? Kasih yang tidak pernah putus, kasih yang tidak pernah berhenti, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang menunjukkan dia tidak pernah berubah. Allah itu baik dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, ya, menarik sekali nih Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan saran cara apa yang nyata yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memperkuat hubungan kita kepada Tuhan. Yang dekat-dekat aja Pak Pendeta, yang kecil-kecil. Cara yang mudah tuh seperti apa Pak Pendeta? Di tengah keterbatasan kita sebagai manusia yang mungkin banyak dosa atau jauh daripada yang namanya kemuliaan atau kesempurnaan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kasih karunia selalu akan datang kepada kita seperti yang tadi Pak Pendeta katakan. Kita harus menyadari dulu dan memahami bagaimana sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Nah, itu seperti apa? Kan di situ poinnya, ya. Kalau kita hanya berfokus kepada diri kita, kita nggak akan mendapat kasih karunia. Kita harus arahkan pandangan kita untuk melihat dengan jelas bagaimana sebenarnya kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Jangan dulu fokus kepada diri kita. Di situ persoalan kita sering. Kita selalu berusaha memfokuskan hanya kepada diri kita, dan kita sampai lupa melihat gambaran kasih Tuhan. Jadi formulasinya harus begitu dulu. Kita harus melihat bagaimana sebenarnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Di dalam Yohanes 3:16, ini ayat yang sangat populer saya kira. Sana firman Tuhan katakan, Yesus sendiri mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini sebenarnya bukan maksudnya dunia secara geografis, tapi dunia di sini adalah manusia di dalamnya. Siapa itu? Saya dan Gerard. Semua Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena begitu besar kasih-Nya, ya, kasih-Nya itu menggambarkan atau melambangkan kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yang paling nyata dikatakan, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Dan inilah Yesus Kristus, supaya dikatakan apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dulu yang harus kita fokuskan.
Apakah memang kita masih punya iman, keyakinan dengan kenyataan ini, bahwa memang anak Allah telah hadir ke dunia ini? Dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan semua kemegahan, kemuliaan dan kehormatannya, dia pilih untuk datang mengambil risiko yang luar biasa. Ngeri loh konsekuensi ketika Tuhan datang ke dunia ini. Dia bukan tidak mempertaruhkan apa-apa, dia mempertaruhkan kekekalan itu. Sedikit dia gagal melakukan penebusan itu, maka bukan hanya kita yang akan mengalami dampaknya, seluruh alam semesta ini. Tapi dia lakukan itu karena dia mencintai kita. Ya, menarik sekali ya. Dia mencintai kita. Kasih karunia Tuhan ini berlimpah. Itulah namanya kasih karunia. Itu namanya kasih karunia. Tapi Pak Pendeta, bagaimana kita, tentu iman ini adalah salah satu yang menguatkan kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa iman kita ini benar-benar hidup, Pak Pendeta? Karena seringkali banyak orang percaya, tapi nyatanya seringkali pada akhirnya endingnya kecewa. Nah, bagaimana nih Pak Pendeta? Kalau iman itu seyogianya tidak mengenal kekecewaan. Justru iman itu diuji. Ya. Iman itu harus bertumbuh. Kalau namanya bertumbuh, dia harus diuji dengan berbagai situasi. Dan iman itu bukan mengecewakan kita. Justru iman itu mengobati kekecewaan kita. Pak Pendeta pernah mengalami situasi yang menguji iman? Oh, Pak sudah. Saya banyak pengalaman untuk itu. Luar biasa ya. Pak Pendeta nih. Banyak pengalaman ketika iman diuji. Dan kita manusia biasa, Gerard. Ya. Kita ini rapuh. Ya. Kadang-kadang kita berada dalam kemanusiaan. Ya. Ketika kita menghadapi tantangan. Ya. Apakah kecewa itu hal yang biasa, Pak Pendeta? Kalau dalam konteks kekristenan, bagaimana Pak Pendeta? Coba kamu baca di dalam Roma pasal 5. Ya, di sini kuncinya. Ya, coba kita baca jalan keluarnya. Roma pasal 5, apa yang disebutkan di sana? Bagaimana seharusnya sikap kekristenan kita? Ketika kita berdiri dalam kasih karunia, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kasih karunia itu? Roma 5 ayat. Mulai dari ayat 1. Roma 5 dari ayat pertama, judulnya adalah hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini dulu poinnya kan. Kita yang dibenarkan karena iman. Artinya kita dibenarkan di hadapan Tuhan karena iman. Kita tadinya nggak kenal Tuhan, akhirnya kita kenal Tuhan itu karena iman. Ya. Dan saat kita beriman, kita dibenarkan sama Tuhan. Dan apa yang disebutkan di sana, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, ya. Jadi karena imanlah kita diterima oleh Tuhan, dibenarkan. Dan setelah kita hidup di dalam Yesus, setelah kita menerima Dia sebagai bagian utama dalam hidup kita, dan kita mengadakan penyerahan kan kepada Tuhan, ya. Kita mau dipimpin oleh Yesus, kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, kita mau mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Apa yang akan dilakukan dalam tahap kehidupan seperti ini? Di ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini apa katanya? Kita, baca di situ, kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Akan menerima kemuliaan Allah. Ya, ini pengharapan kan. Setelah kita menerima Yesus, kita mau hidup di dalam pegangan iman itu, di dalam Yesus, dan kita berharap adanya pengharapan kemuliaan akan kita terima. Kan begitu ya? Apakah cukup itu saja? Ketika seseorang hidup di dalam Yesus? Tidak. Di ayat 3. Apa katanya? Dan bukan hanya itu saja. Ya. Dan bukan hanya itu saja, malah apa katanya? Kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Gimana kira-kira itu, Kira?
Berarti bermegah. Sederhana coba. Bagaimana kita masih bermegah? Pernahkah kamu merasa bangga dalam kesengsaraan? Apakah sudah ada tahap iman kita? Ketika kesengsaraan itu datang, kita bangga dan kita ucap, oh terima kasih Tuhan, saya menderita hari ini gara-gara Engkau. Terima kasih Tuhan, kesengsaraan ini oleh karena iman saya kepadamu. Kita malah bermegah juga dalam apa katanya? Kesengsaraan kita. Kenapa? Di ayat itu karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan ya. Di ayat 4 apa katanya? Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan apa di ayat 5? Tidak mengecewakan. Nah, di situ. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sebagai orang Kristen kita harusnya tidak pernah merasa kecewa. Walaupun sering kita merasa kecewa. Ya. Kita merasa kecewa, ya. Kita sering merasa kecewa, ya. Di situ kita sering merasa kecewa. Jadi sebenarnya kekecewaan itu adalah wajar. Pak Pendeta pernah kecewa, Pak Pendeta? Waduh, Gerard. Kalau bicara soal kekecewaan, setiap kita pasti merasa kecewa. Saya juga pernah merasakan kekecewaan. Tapi apa yang bisa dipelajari di kekecewaan itu, Pak Pendeta? Kekecewaan itu kalau kita tidak kelola itu bisa membuat kita terpuruk. Ya. Sebagai manusia tidak ada yang tidak pernah mengalami kekecewaan. Tapi ingat, kekecewaan tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Kekecewaan tidak akan membuat kita semakin naik iman kita. Tidak. Kekecewaan itu membuat kita terpuruk. Tetapi bagaimana kita menata hati kita saat kekecewaan itu ada, disitulah kebangkitan kita. Makanya dikatakan di ayat itu tadi apa katanya, dan pengharapan. Kalau kita hidup dalam pengharapan, inilah yang menolong diri kita untuk bangkit, karena ada pengharapan. Karena kita percaya kalau kita kecewa, maka kekecewaan ini pun apa yang membuat saya kecewa ini pun akan ada endingnya. Bener nggak? Hidup ini kan hanya masalah waktu, Gerard. Makanya saya ada pepatah hukum katakan, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, tetapi kebenaran akan tetap tiba di garis finish. Itu moto hukum loh. Ya. Artinya apa? Pastikan kita selalu berada di dalam jalan Tuhan. Di ayat 5 itu dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Dan apa yang membuat kita bisa tetap teguh, pengharapan kita itu bisa tetap hidup? Di ayat 5 katanya, karena apa? Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan enggak membiarkan kita sendiri. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa kehadiran Roh Kudus ada pada diri kita, Pak Pendeta? Kehadiran Roh Kudus ketika kita berdoa, berserah, memberikan waktu kita bagi firman Tuhan, Dia berikan ketenangan dalam diri kita. Pak Pendeta punya pengalaman bagaimana Roh Kudus benar-benar nyata ada dalam diri Pak Pendeta? Di dalam diri setiap orang Roh Kudus itu ada. Pak Pendeta mungkin bisa pengalamannya? Pengalaman ada ya, pengalaman. Saya juga pernah mengalami kekecewaan. Dan kekecewaan itu membuat hidup saya terpuruk. Berbagai hal saya pikirkan ketika kekecewaan itu datang. Tetapi saya selalu serahkan kepada Tuhan. Dan di dalam cara Tuhan yang ajaib akan selalu memimpin kita. Cara Tuhan yang paling ajaib adalah bagaimana Dia menata hati kita. Saya pernah alami itu, ya. Berbagai jenis kekecewaan banyak, kira-kira banyak sekali ya. Kecewa di dalam pekerjaan, kecewa bagaimana sikap sesama, kecewa di dalam gereja, ya bisa. Kecewa di dalam lingkungan, ya. Ini kecewaan ini semua orang pasti hadapi. Ya, kekecewaan itu pasti ada penyebabnya, namanya pun kecewa, ya. Kecewa itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan fokus kepada kekecewaan. Kita fokus kepada kasih sayang Tuhan.
Banyak hal yang harus kita syukuri daripada apa yang harus kita ratapi. Karena yang Tuhan inginkan kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka di sanalah kasih karunia Tuhan terjadi bagi kita. Dan yang paling menguatkan hati, kalau kamu baca di dalam Roma 5 ayat 8, di sana firman Tuhan katakan, akan tetapi dikatakan, apa katanya? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di situ. Akan tetapi Alkitab katakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Andreas dan Gerard. Kenapa? Oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita. Ini menarik sekali, Pak Pendeta. Iya kan? Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di ayat itu. Nah, yang membedakan kematian Yesus sebelum kematian Yesus seperti apa, Pak Pendeta? Maksudnya? Apa yang membedakan apa yang kita rasakan kasih karunia Tuhan, baik itu sebelum kematian Yesus atau sesudah kematian Yesus? Apakah berubah kasih karunia Tuhan kepada kita, baik itu sebelum atau sesudah? Kasih karunia itu tetap sama. Cuman yang membuat hati kita, yang membedakannya apa nih setelah kematian Yesus ini? Pengorbanannya itu menggerakkan hati kita kan. Harusnya kan dia nggak perlu mati di kayu salib dengan cara seperti hina itu. Harusnya kita yang mati di kayu salib itu. Harusnya kita yang menanggung setiap kesalahan kita. Tetapi itu ditanggung oleh Yesus. Padahal dia tidak pernah berbuat salah. Coba kamu baca di dalam Yohanes pasal 1 ya. Kalau kita baca Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 10, bagaimana Yohanes mendeskripsikan, mengekspresikan ini. Apa katanya? Ia telah ada di dalam dunia. Siapa itu ia? Yesus. Ya. Dan dunia dijadikan olehnya. Betul. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Bahkan di ayat 11 apa katanya? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kamu pernah punya barang yang berharga? Ada. Ya. Dan bagaimana sesuatu yang berharga kamu punya? Atau pernah punya sahabat? Ada sahabat. Ya. Bagaimana sikap kamu terhadap sahabat? Ya, sahabat itu pasti kamu perhatian. Ya, sahabat itu menurut saya adalah yang selalu bersama dengan saya, baik itu suka, senang, sedih, suka, duka. Itu definisi sahabat menurut saya. Dan bagaimana sikap kamu dengan sahabat kamu? Ya, biasa-biasa saja, Pak Pendeta. Karena kita tidak tahu ke depannya. Suatu saat nanti sahabat saya mungkin mengecewakan saya. Oh, enggak, bukan situ maksud saya. Artinya kamu tetap akan selalu menjaga hubunganmu. Pasti. Baik dengan sahabat. Iya. Ya. Tetapi dalam satu ketika kamu dihianati oleh sahabatmu, bagaimana perasaan kamu? Ya, kecewa itu pasti ada, Pak Pendeta. Kecewa. Ya. Dan coba kamu bayangkan dia ini, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi dikatakan milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Artinya apa tuh, Pak Pendeta? Ya. Dia datang kepada umatnya, dia datang kepada ciptaannya, dia datang kepada orang yang dikasihinya, tapi orang yang dikasihi tidak menerimanya, ditolak dia. Berarti saya menjaga hubungan baik kepada sahabat saya, lalu sahabat saya suatu saat nanti menolak mengabaikan kamu. Ini ilustrasi sederhana maksud saya. Terus? Tetapi apa yang ingin saya tekankan, di dalam keadaan inilah kasih karunia itu paling nyata dalam hidup kita hari ini. Bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia yang tidak mengenal dosa harus mengenakan dirinya menjadi dosa supaya menanggung hukuman yang harus kita terima, ditimpakan kepada Yesus. Dia datang kepada manusia, tapi manusia tidak terima. Itu yang paling menyakitkan. Apa bentuk tidak penerimaan, tidak menerimanya manusia ini akan Yesus ketika mereka membiarkan Yesus tergantung di kayu salib? Bukannya itu bagian daripada rencananya, Pak Pendeta? Bagian di dalam rencananya, ya. Itu bagian di dalam penebusan, kita bilang ya. Tetapi
Sebelum penebusan itu dilakukan, kasih Allah sudah dinyatakan. Ya, antara nubuatan dengan penggenapan, dengan kenyataan, dengan ekspresi kasihnya, itu harus jelas dipahami bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Ya, pertanyaan berikutnya, sulitkah bagi kita untuk memahami kasih karunia Tuhan kepada Sebenarnya kita? tidak sulit. Tidak sulit memahami kasih karunia. Cara kita mempelajarinya supaya dapat kita pahami itu seperti apa, Pak Pendeta? Yang sulit adalah ketika kita tidak memberikan hati kita kepada Tuhan, ya, sehingga kita tidak sanggup untuk menerima, kita tidak melihat untuk menerima kasih karunia yang dia. Namanya pun kasih karunia. Kasih karunia itu inisiatifnya dari Tuhan, ya, Tuhan yang memberikan itu, ya. Saya kira demikian yang bisa kita bahas dulu untuk hari ini, ya, sehubungan dengan pertolongan dari atas ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita hari ini melihat kepedulian Tuhan nyata dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kemudian pembuktian kasih yang kekal itu dengan hadirnya dia di dunia ini, dalam misi penebusan yang dia lakukan. Dan ketika dia melakukan itu bukan karena kita sudah benar, tetapi dikatakan dia mati ketika kita masih berdosa. Jadi jangan sia-siakan segala kesempatan yang Tuhan berikan. Selama kita hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan bagaimana kita hidup, kita harus memuliakan Tuhan. Dan apapun persoalan hidup, dia tidak pernah tinggalkan 1 jam, 1 menit, 1 detik dalam hidup kita. Biarkan kita mengundang dia untuk tinggal setiap hari bersama. Hargakan kasih karunia itu. Jadi itu kembali tadi, pertolongan yang dari atas itu sangat berguna kalau kita ulurkan tangan untuk menerima pertolongan itu. Amin. Tapi kalau kita tidak ulurkan tangan kita, dan tangan kita itu adalah iman, maka pertolongan itu sia-sia. Luar biasa kasih karunia Tuhan itu bagi kita. Demikian, Gerard. Ya, jadi poin yang bisa saya dapatkan adalah bagaimana kasih karunia Tuhan sangat melimpah datang kepada diri kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan apapun yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang menonton di sini bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Sesudah itu apa nih, Pak Pendeta? Ya, mungkin kita nyanyi dulu ya. Kamu suara Pak Pendeta bagus dibandingkan saya. Enggak, kita hanya senang untuk apa? Senang untuk memuji Tuhan, ya. Kamu punya lagu pilihan, Gerard? Lagu apa yang kamu senang? Lagu yang saya senangin itu mungkin ini ya, Pak Pendeta. Lagu apa yang kamu senang? Bagaimana pelajaran hari ini mengingatkan kamu tentang lagu apa? Bahasa Inggrisnya ini, Because He Live kali, Pak Pendeta. Oh, karena dia hidup, ya. Untuk dari lagu Sion ada yang kamu suka? Ya, lagu Sion mungkin itu dulu lah, Pak Pendeta. Because He Live, ya. Iya, Because He Live, Pak Pendeta. Because He Live ini, kamu tahu tentang apa lagu ini? Ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus itu selalu hidup, dan kita tidak perlu takut tentang apa yang akan kita hadapi ke depannya, karena Yesus selalu ada pada diri kita dan selalu hidup kepada kiri kita, Pak Pendeta. Iya, ada kata-kata yang menarik, ya, di dalam kata itu, because. Kan dari judulnya saja Because He Live. Oke, kamu senang nyanyi? Kalau senang nyanyi boleh. Suara saya false, Pak Pendeta. Nggak apa-apa. Kalau dengan hati yang tulus menyanyikannya itu sudah meredu di hadapan Tuhan. Oh, Pak Pendeta suaranya bagus kan? Oke, kita coba ya. Nyanyi satu lagu yang luar biasa nih. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But
greater still. That calm assurance we can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day we'll all cross the river and fight life's war with pain. And then as death gives way to victory, and life the lights of glory, and I'll know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. What a beautiful song. Luar biasa ya. Karena Yesus hidup ya, sehingga kita hari ini bisa memiliki kepastian, dan kita harus menyadari bahwa memang ada seseorang yang peduli dalam hidup kita ya. Ada seorang yang apa? Sesuai pelajaran kita ini, ada pertolongan yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Pertolongan Tuhan berlaku atas kehidupan kami di dunia ini, terutama keselamatan yang telah Engkau karuniakan dengan mengirimkan anak-Mu yang tunggal, sehingga kami memperoleh kesempatan untuk menemukan kembali jati diri kami, bahwa kasih Tuhan telah tercurah bagi hidup kami. Tuhan kiranya menolong setiap kami, demikian juga saudara-saudari kami yang menyaksikan acara ini melalui tayangan ini. Biarlah kiranya Tuhan lawat dari surga, agar kami semua merasakan bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami, sehingga kami tidak perlu merasa risau, tidak perlu merasa kecewa, karena kasih Tuhan melebihi segala tantangan yang kami hadapi di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua untuk boleh tetap setia selama kami hidup sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di dalam program ini, dan kami tetap mengundang ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan tambahan ataupun komentar, boleh menuliskannya di kolom chat sehingga kita bisa berinteraksi bersama, dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.